Terkait dengan agenda-agenda politik sudah kita pahami bersama dan langkah-langkah yang akan diambil oleh baik Golkar maupun PDIP sudah dipahami bersama. Dan tentu ruang-ruang untuk kerjasamanya sangat luas dan terbuka lebar. Waktunya masih lama, tidak ada dinamika yang tidak mungkin, masih banyak sekali dinamika yang akan terjadi sampai menuju tahun 2024. Jadi ya tadi seperti saya bersama Pak Ketum, Pak Erlangga, kami juga sama-sama memahami bahwa bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan yang sekarang ini sudah 2 periode di zamannya Pak Presiden Jokowi untuk terus bisa diteruskan. Karena ternyata menurut Eriko Sutarduga gak cuma Puan yang bakal dikandidatkan jadi jagoan PDI Perjuangan maju Pilpres 2024. Ada Ganjar Pranowo dan Bu Risma juga. Meski masih burem, bisalah ya kita tarik nafas lega. Banyak orang mengira kalau drama perseteruan Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, adalah settingan PDI Perjuangan untuk menaikkan popularitas calon presidennya. Tapi ternyata bukan, itu perseteruan beneran. Bahwa pada akhirnya PDI Perjuangan saya yakin akan mengambil pilihan terbaik bagi rakyat, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi partai. Nggak kayak Nasdem yang belum-belum udah promosikan Bapak Politik Identitas yang prestasinya hanya 3M: melubangi jalan, mengganti nama jalan, menutup warung di pinggir jalan. Tambah satu lagi deh, jalan-jalan dan seiman. Puan Maharani, PDIP dan Golkar sepakat bersama-sama membangun bangsa dan negara. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyampaikan bahwa melalui pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, kedua partai politik ini menyepakati untuk bersama-sama berupaya membangun bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut dia sampaikan usai melakukan jalan sehat di Monas bersama Airlangga dan beberapa elit PDIP serta Golkar sebagai bagian dari safari politik partai berlambang banteng itu. Puan lalu menyampaikan, baik PDIP maupun Golkar memang harus berupaya membangun bangsa dan negara, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum kondusif pasca pandemi COVID-19. Ia pun menilai sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga tentunya memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Dia menambahkan PDIP dan Golkar perlu memastikan situasi pasca perhelatan pemilu 2024 menjadi lebih kondusif, baik dan tidak ada rakyat yang dirugikan. Pemilu 2024, kata Puan, diharapkan menjadi pesta demokrasi yang aman, nyaman, dan tertib. Selain bersepakat mengupayakan pembangunan bangsa, Puan juga menyampaikan bahwa melalui pertemuannya dengan Airlangga, PDIP dan Golkar menyepakati untuk memahami pemilihan waktu untuk bertanding dan bersanding. Dalam kesempatan itu, Puan juga menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat dari keluarga besar Golkar atas kehadirannya bersama beberapa elit PDIP. Sebelumnya, Puan tiba sekitar pukul 07.56 WIB dengan mengenakan setelan kaos dan celana berwarna hitam didampingi oleh beberapa elit PDIP Perjuangan, diantaranya Sekjen Hasto Kristianto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto, serta Ketua DPP Bidang Perekonomian Said Abdullah. Kedatangan Puan itu disambut langsung oleh Airlangga dan para elit Partai Golkar seperti Sekretaris Jenderal Lodewijk F. Paulus, Wakil Ketua Umum Bambang Susatyo, Wakum Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Ahmad Doli Kurnia, serta Waketum Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifin. Puan dan Airlangga lalu berjalan bersama sambil mengobrol menyusuri Monas, diikuti oleh para elit Golkar dan PDIP. PDIP, Demokrat saling buka skandal, SBY turun gunung khawatir AHY dijegal. Perang dingin antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat akhirnya berubah menjadi konfrontasi. Elit kedua pihak saling bongkar skandal. Konfrontasi bermula dari pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan ribuan kadernya dalam rapat pimpinan nasional Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu. Dalam pidatonya yang potongannya kemudian viral di media-media sosial, SBY mengungkapkan rencananya untuk turun gunung ke gelanggang politik nasional menjelang pemilu dan Pilpres 2024. Memakai diksi konon, SBY lantas mengungkapkan sinyal eman Pilpres nanti sudah diatur seperti
permainan yang sesuai keinginan lawan-lawan politik Demokrat. Bahkan SBY mengklaim Demokrat yang kini menjadi oposisi akan dijegal atau ingin mengajukan calon presiden serta wakil presiden bersama koalisi. Selang 2 hari, Sabtu 17 September akhir pekan lalu, Sekretaris PDIP Hasto Kristianto langsung menyambut pernyataan SBY. Hasto langsung membuka serangan pertama terhadap Demokrat dengan menyebut pemilu 2009 yang digelar pada masa kepemimpinan SBY sebagai presiden sebagai kontestasi paling curang sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Menurut Hasto, manipulasi daftar pemilih tetap baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilu di Indonesia adalah tahun 2009. Dia memisalkan adanya memanipulasi DPT di Pacitan, Jawa Timur. Pacitan adalah kampung halaman SBY. Tak hanya itu, Hasto menyebut Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang menjadi anggota KPU saat itu setelah pemilu selesai justru menjadi kader Demokrat. Hasto juga menyerang SBY yang juga pernah menaikkan harga bahan bakar minyak pada era kepemimpinannya. Menurut Hasto, SBY menggunakan dana hasil kenaikan harga BBM untuk kepentingan politik elektoral. Pada saat bersamaan, kata dia, terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik SBY. Secara ideologis, Hasto menuding rezim SBY yang menjadi motor pendorong liberalisasi politik sebelum sistem pemilu daftar terbuka. Hasilnya, menurut Hasto, jumlah suara pemilik Partai Demokrat pada pemilu 2009 naik hingga 300%. Pernyataan SBY berencana turun gunung pun tak luput disindir oleh Hasto. Menurut Hasto, SBY tak pernah naik gunung atau meninggalkan gelanggang politik, sehingga aneh kalau lawannya itu berkata demikian. Hasto menilai sah-sah saja SBY memakai istilah turun gunung, tapi dia mewanti-wanti hal itu bukan berarti ingin mengganggu pemerintah Jokowi yang disokong penuh PDIP. Hasto kemudian menutup serangannya dengan meminta SBY dan Partai Demokrat berhati-hati kalau ingin berkonfrontasi. 2 hari kemudian, Senin 19 September 2022, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, membalas pernyataan Hasto. Herzaki membantah pernyataan Hasto yang menyebut pemilu 2009 pada era SBY adalah puncak kecurangan politik elektoral. Ia mengklaim jumlah rakyat miskin secara pengangguran ada 13 tahun silam semakin sedikit. Gaji PNS termasuk guru serta TNI Polri hampir setiap tahun naik pada era SBY. Daya beli masyarakat juga diklaim tinggi. Situasi sosial politik pada era SBY juga diklaim baik oleh Herzaki. Dia memisalkan hubungan antar umat beragama dan antar suku bangsa juga sangat baik dan rukun. Dia lantas menyindir balik Hasto dengan kasus yang dialami politikus PDIP Harun Masiku yang hingga kekinian masih buron setelah terjerat kasus menyuap anggota KPU. Menurut Herzaki, narasi-narasi politik yang dibangun SBY saat Rapimnas hanya diposisikan sebagai pengingat. Terbaru, politikus senior PDIP dalam acara Kompas Siang yang disiarkan stasiun televisi Kompas TV Senin hari ini menilai pernyataan-pernyataan SBY sebenarnya ekspresi takut kalah belum bertanding. Menurut Bima, isi pidato SBY sebelumnya mengartikulasikan adanya kekhawatiran Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono, tidak mendapat tiket sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2024. Ia menjelaskan pidato SBY tampak seperti khawatir Demokrat tidak bisa menggalang dukungan partai politik lain agar AHY bisa dijadikan jago dalam Pilpres nanti.